kondisi, saya nggak bicara soal kondisi yang lain, tapi kondisi fisik dengan keadaan saya, dan itu semua sangat berkaitan dengan kebaikan Bapa di surga. Jadi benar banget kalau firman Tuhan bilang mengucap syukurlah selalu. Lagu yang terakhir kita nyanyikan ini luar biasa banget. Saya setiap nyanyi lagu ini kayaknya mau nangis gitu loh. Sebab melalui perjalanan hidup 65 tahun ya saya ya. Kalian kan masih berapa puluh tahun. 65 tahun saya tuh gak pernah ngerasa Bapak gak baik. Saya gak pernah ngerasa Allah gak baik. Selalu baik. Meskipun kelihatannya keadaan gak baik-baik saja. Tapi ketika saya bisa ngelewati itu, saya ngelihat ternyata Tuhan itu baik. Jadi luar biasa bahwa tema bulan ini ya, EWC Pro itu Identity in Christ, jadi identitas kita di dalam Kristus. Itu kan. Penting banget kita itu tahu siapa kita. Orang itu kalau nggak tahu dirinya, itu orang gila. Orang gila itu tahu, siapa namamu, gak ngerti, tidak jelas. Tapi ketika kita tahu siapa kita, itu akan membuat kita lebih mudah menjalani hidup. Jadi identitas kita di dalam Kristus itu apa? Kita milik Kristus ya, setelah kita ditebus oleh darah Yesus, kita menjadi milik Kristus ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Kita ini punya identitas baru. Kehidupan lama dikubur, kehidupan baru mulai kita jalani. Jadi mari kita harus tahu apa identitas kita. Nah apa sih identitas? Jadi saya sampai browsing apa sih arti identitas supaya gak salah. Saya tuh takut salah ngomong gitu kan. Jadi identitas itu adalah ciri atau karakteristik atau atribut yang membuat seseorang itu bisa dikenali atau dibedakan. Ya, jadi identitas adalah ciri, karakteristik atau atribut yang membuat itu seseorang itu kurang itu bisa dibedakan atau dikenali. Jadi seseorang itu dikenal karena identitasnya. Oh, dia berbeda. Orang ini beda dengan orang ini. Joe beda dengan Yohan, sama hampir sama Yohan, tapi tetap beda. Kenapa? Ada identitas karakteristik masing-masing. Kemudian apa? Identitas itu di situ adalah segala sesuatu yang menjawab pertanyaan siapa saya. Jadi, sopo sih aku ini? Itu akan kita ketahui ketika kita tahu identitas kita. Kemudian, apa yang membedakan saya dengan yang lain? Jadi, ada ciri-ciri yang sangat spesifik dari setiap kita. Tubuh manusia, nggak usah ngomong tuh ini aja panca indera, muka aja ya, wajah. Kalau yang lain itu udah macam lain. Wajah aja terdiri dari alis, mata, hidung, mulut, apalagi dagu, bentuk muka. Cuman berapa item coba? Mata, hidung, alis, mulut, apalagi gigi, pipi, paling 10 item. Tapi kalau saudara nggak ada yang sama, anak kembar aja beda. Masing-masing punya karakteristik. Nah itu identitas. Ya, kemudian apa berikutnya? Yang ketiga, identitas itu membantu seseorang memahami dirinya. Memahami dirinya ini siapa? Jadi perlu kita tuh kenal identitas supaya kita paham. Oh, aku ternyata seperti ini, dan itu akan membuat kita nggak salah melangkah, membuat kita akan berjalan sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Kemudian identitas itu berisi informasi tentang diri seseorang. Ya ada nama kan identitas, ada Linda, ada Yohan, ada Gedia gitu kan. Itu nama, itu identitas. Makanya KTP kartu kartu benar. Ya KTP itu kartu identitas. Mas lalu mana kartu identitas? Oh saudara kasih KTP, di situ ada nama, tanggal lahir, alamat, itu identitas. Kemudian apa? Isinya nama, usia, kepribadian seseorang, bahkan nilai-nilai hidup yang dia anut, itu menunjukkan identitas dia. Jadi kita lihat di sini bahwa identitas itu penting. Karena itu menyangkut siapa diri kita, membuat kita melakukan apa sesuai dengan diri kita. Jadi gak ngawur gitu kan. Jadi kita akan menjadi diri kita sendiri ketika kita tahu identitas kita. Nah sekarang pada siang hari ini kita akan belajar tentang the chosen child. Ini identitas kita. Ini identitas kita di dalam Kristus. Lihat Efesus 1 ayat 4-5. Dikatakan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Allah telah memilih kita. Kita udah dipilih ya kan?
sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi dari ayat ini kita ambil kesimpulan bahwa kita adalah anak yang terpilih oleh Allah. Saya, saudara semua ini orang terpilih. Jadi terpilih kan di sini dikatakan Allah telah memilih kita. Bahkan kalau kita lihat pilihan ini sudah ada sebelum mana tadi? Dunia dijadikan. Jadi sebelum kita tuh ada, mungkin orang tua kita belum ketemu, Tuhan tuh udah memilih kita. Kenapa? Karena Tuhan tahu di satu saat di tanggal tertentu ada seorang bernama Lydia lahir. Udah dipilih itu. Ya, jadi di sini katakan kita ini orang yang terpilih. Ketika kita milih barang, kalau kalian ke pasar ya, ini ada yang ke pasar nggak tahu ibu-ibu lah pokoknya ke pasar gitu. Saya yakin ketika ke pasar ada di situ jeruk ya, nggak mungkin langsung tutup mata pelung cemplung, pasti milih, benar nggak? Yang dipilih yang apa? Coba, sing apik apa sing elek? Yang bagus, pasti yang bagus. Kita akan kemarin saya sama emak beli manggis kan, pasti nyari yang itu yang jari-jari apa belakangnya itu banyak, terus empuk tapi nggak bosok gitu kan. Memilih itu selalu apa? Kita itu memilih barang yang kita lihat kualitasnya bagus. Ada sesuatu yang berharga, ada potensi yang berharga di dalamnya. Berarti di dalam diri kita ada potensi, ada harga yang mahal sehingga Tuhan milih kita. Itu poinnya, kita harus tahu ini identitas kita loh. Di sini dikatakan Allah memilih kita. Dari kata memilih aja kita harusnya udah ngeh, luar biasa. Aku dipilih Allah loh. Dipilih presidennya senang, dipilih Allah loh ini loh. Bahkan jauh hari sebelum kita ada wis dipilih. Berarti kan kita tuh luar biasa banget. Saudara, saya mau kalian itu benar-benar rema soal ini. Kita ini orang pilihan Allah, kita ini terpilih. Dari sekian banyak kita ini terpilih. Karena apa? Kita tuh berharga di mata Tuhan ya. Jadi karena Tuhan melihat ada potensi, Tuhan melihat ada sesuatu yang berharga, maka Tuhan pilih kita. Nah, di situ dikatakan sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Tuhan itu memilih kita untuk menguduskan kita. Dan Tuhan itu kalau milih, kalau kita nggak usah Tuhan, kita tuh kalau milih satu barang pasti ada tujuan dong. Kenapa kok kita milih barang itu? Pasti ada alasannya. Aku dapat keuntungan apa ya kalau aku milih barang ini? Demikian juga Allah. Jadi Allah memilih kita untuk keuntungannya. Kadang kita kayaknya kok sombong banget ya kita ya. Sombong banget aku dipilih untuk keuntungan. Tak kasih tahu ya. Kalau kita nggak menguntungkan Allah, Allah nggak milih kita loh. Jadi mari kita sadar, aku harus menguntungkan kerajaan surga. Kenapa? Karena kita udah dipilih. Itu kan kita harus tahu identitas kita. Kemudian apa? Allah memilih kita untuk tujuannya. Allah menciptakan manusia nggak ngawur sembarangan. Dia punya tujuan. Tapi tujuan itu terpotong karena dosa. Makanya Tuhan Yesus dikirim ke dunia untuk mengambil alih kembali kita supaya Tuhan bisa meneruskan tujuannya dalam kehidupan kita manusia. Jadi kita dipilih untuk tujuannya. Kemudian apa? Kita dipilih untuk satu alasan kepemilikan. Nah ini yang penting. Ini yang terakhir yang Tuhan. Kenapa kok Allah milih kita? Karena alasan kepemilikan. Tuhan mau kita kembali jadi miliknya. Kita ini milik Allah loh. Ada alasan kepemilikan. Makanya setelah dipilih, di situ dikatakan dikuduskan oleh darah Yesus. Kemudian apa? Kemudian kita tuh dipisahkan secara khusus untuk jadi miliknya secara pribadi. Secara pribadi, kita ini milik Allah secara pribadi. Kenapa? Allah punya tujuan. Satu saat ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita akan jadi mempelainya. Bapak-bapak, waktu sebelum menikah, pastikan ada seorang wanita yang menarik dan akhirnya kalian pilih, kalian lamar untuk apa? Untuk kalian menikahi, menjadi mempelaimu, menjadi teman hidupmu sepanjang masa gitu kan. Maksudnya.
Seperti itu. Jadi Tuhan milih kita itu bukan nggak ada tujuannya. Karena di akhir zaman nanti di berikutnya Tuhan itu akan Tuhan butuh mempelai. Tuhan butuh pendamping untuk memerintah. Dan siapa itu? Kita orang yang dipilih. Makanya di sini dikatakan dikuduskan, kemudian dipisahkan secara khusus untuk jadi miliknya pribadi. Di sana dikatakan ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa kita, jadi dari ayat ini mana tadi ayat itu ya? Ayat yang Efesus 1 ayat 4 sampai 5 tolong ya. Jadi di situ dikatakan dalam kasih. Jadi kita dipilih itu dalam kasih Allah yang menentukan kita oleh Yesus dari semula untuk jadi anak-anaknya. Kita ini anak-anaknya bukan anak orang sembarangan. Kita ini anaknya Allah Bapa di surga. Itu identitas kita. Kita anak terpilih yang memilih adalah Allah Bapa. Jadi bukan untuk sombong, tapi mari kita mau berbangga, kita mau bersyukur, aku ini siapa tapi aku dipilih, gitu kan. Jadi mari kita katakan bersama-sama ya, identitasku adalah anak pilihan Bapak di sorga. 1, 2, 3. Identitasku adalah anak pilihan Bapak di sorga. Sekali lagi, identitasku adalah anak pilihan Bapak di sorga. Ingat baik-baik, ini simpen baik-baik. Dunia boleh bergoyang tapi satu ini ingat terus. Aku anak pilihannya Bapak di sorga. Ya. Nah, jadi seperti tadi kita udah belajar di awal tadi, apa sih identitas? Identitas itu adalah supaya kita bisa memahami siapa kita. Jadi akhirnya ketika kita tahu bahwa kita adalah anak pilihan Bapak di sorga, maka kita harus benar-benar memahami hal ini, benar-benar simpan dalam hati supaya kita enggak lagi hidup sembarangan. Itu penting banget. Supaya kita itu hidup ya benar-benar jadi anak Bapak. Kalau seorang pangeran di dunia ini ya, anak raja gitu kan. Dia hidupnya gak akan seperti rakyat jelata, udah gak beda. Dia akan hidup seperti anak raja. Ya, jadi dia bersikap seperti anak raja, gak sembarangan hidupnya. Dia mengatur hidupnya karena dia anak raja. Demikian juga kita anaknya Allah, anak pilihan Allah. Jadi ayo kita ngatur hidup kita supaya kita gak hidup sembarangan lagi. Hidup lama kita sudah dikubur. Diganti dengan identitas yang baru sebagai anak Tuhan, anak raja, raja di atas segala raja, anak Allah. Karena itu, ayo kita belajar untuk mengatur hidup kita. Jangan hidup sembarangan lagi, jangan hidup dengan cara lama. Yuk kita hidup dengan identitas baru. Nah, hal ini kita tunjukkan lewat apa? Cara kita berbicara, cara kita bergaul. Jadi tadi pagi Teda itu khotbah bagus banget, jadi saya minta kalian, karena ini nyambung banget. Kan kita ini anaknya Allah. Bahasa kita ini harusnya bahasanya Allah. Bahasa surga. Teda khotbah tadi pagi tentang bahasa surga bagus banget. Coba kalian dengar, kan itu ada YouTube ya. Kalian dengar tentang bahasa surga. Jadi ayo kita mulai benar-benar belajar hidup sesuai dengan identitas kita. Cara kita berbicara, cara kita mungkin bergaul, cara kita berbisnis juga. Cara kita bekerja, cara kita mengambil keputusan, itu gak boleh sama dengan yang ada di dunia ini. Karena apa? Karena kita anaknya Allah. Jadi harus dengan cara surga. Ya, jadi kita harus berbeda. Bahasa kita harus bahasa yang positif, bahasa yang penuh kasih. Ketika dunia orang-orang yang belum mengenal Tuhan mulai mengeluh, mulai ngomel, kita apa? Belajar mengucap syukur. Firman Tuhan berkata seperti itu. Belajar mengucap syukur. Ketika orang lain putus asa karena kondisi keadaan kayak gini, kita gak boleh putus asa. Bahasa surga beda. Kita punya pengharapan. Itu bahasa surga yang harus jadi bagian kita. Jadi kalian dengar ya nanti Teda khotbah ya. Itu akan nyambung ini nanti. Itu yang akan membuat kita hidup seperti anak-anak Allah yang sebenarnya. Kemudian
Keuntungan apa yang kita terima ketika Allah menjadikan kita ini anaknya? Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba, ya Bapa. 7. Jadi kamu bukan lagi hamba. Hamba apa di sini? Kita bukan lagi hamba dosa, tapi anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kita ini punya warisan, ahli waris. Ahli warisnya surga. Sebab apa? Sebab kita adalah anak. Anak itu punya hak waris. Dan kita bersyukur kita punya warisan di surga. Nah, jadi di situ dikatakan bahwa kamu adalah anaknya. Kamu adalah milik Allah. Dan kita sebagai milik Allah di sini punya hak menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan yang lebih luar biasa lagi, di sini dikatakan, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi ketika kita menjadi milik Allah, dipilih untuk menjadi anak Allah, maka kita sekarang boleh memanggil Allah Maha Kuasa, pencipta alam semesta, pemilik alam semesta, boleh memanggil apa? Aba, ya Bapa, Aba. Apa keistimewaan panggilan ini? Mungkin kita lihat Abah, ya memang kadang-kadang abah gitu kan. Itu kan kayaknya orang-orang Timur Tengah itu manggilnya Abah gitu kan. Tapi saya mau mengajak kalian untuk melihat apa keistimewaan, cek. Apa kedalaman panggilan Abah ini? Sehingga ayat ini dibilang kita bisa memanggil Allah itu sebagai Abah. Jadi Abah ini sebetulnya bukan panggilan formal. Jadi kayak bapak gitu kan, itu kan formal, bapak gitu kan. Bukan anak yang bukan panggilan formal. Tetapi Abah ini adalah panggilan yang mengandung keintiman yang dalam. Kemudian apa? Mengandung kasih sayang. Ini panggilan kasih sayang. Kemudian apa? Ini panggilan karena ada rasa aman. Kalian kan papa gitu kan, panggil papa gitu kan. Jadi kayak kita kepada orang tua kandung kita. Jadi di sini ada rasa aman. Ketika kita manggil Aba, itu dalam hati kita ada rasa nyaman. Kemudian apa? Ketika kita memanggil Aba kepada Allah di surga, itu seperti ada rasa percaya yang benar-benar percaya. Total surrender, benar-benar total percaya Abah. Kayaknya mesra banget, kayaknya intim banget, deket banget. Kenapa? Karena kita seperti memanggil kepada Allah Bapa itu seperti kepada orang tua kandung kita. Ya, jadi ini keistimewaan Abah. Jadi Abah ini panggilan menunjukkan adanya kedekatan hubungan antara kita dengan Allah Bapa. Dekat, intim. Jadi ini luar biasa. Bayangin Bapak itu di sorga punya alam semesta, menciptakan alam semesta, pemilik alam semesta. Kita tuh bisa panggil intim banget. Agama lain, mereka gak berani loh sembarangan panggil Allahnya. Tetapi kita bersyukur, bahkan bangsa Israel aja gak boleh sembarangan loh panggil Allah. Yahweh itu gak ditulis YHWH kalau gak salah. Huruf vokalnya itu dihilangkan karena itu jadi benar-benar kita bangsa Israel sebelum Yesus mati ya. Sebelum Yesus mati dan bangkit. Panggilan kepada Allah itu harus penuh hormat dan rasa takut. Tapi ketika Yesus mati dan bangkit, kita tahu tirai terbelah jadi dua kan. Dan sejak saat itu kita punya hubungan langsung sehingga ada kedekatan hubungan antara Allah dengan kita. Kenapa? Karena pengorbanan Yesus. Kemudian apa? Di situ jadi panggilan ini menunjukkan bahwa kita mengakui adanya perlindungan dan kasih Bapa yang sempurna atas hidup kita. Jadi ada perlindungan.
Ketika sini siapa punya anak ya? Ketika anak kalian dalam bahaya atau kita aja Res. Waktu kita dulu dalam keadaan bahaya, butuh pertolongan, mesti kita nyari papa gitu kan. Karena kita ngerasa bapak kita itu punya kekuatan untuk melindungi kita. Ketika mungkin kita lagi mau dipukul sama teman kita akan berharap mana papaku. Kenapa? Bapak itu seperti satu kekuatan yang luar biasa yang akan memberikan kepada kita perlindungan. Jadi saat kita memanggil Allah sebagai Aba, saat itu kita ngerasa aku punya pelindung. Aku punya tempat di mana aku bisa aman. Itu Aba. Jadi ini panggilan yang istimewa ya. Apalagi ketika kita ada di tengah-tengah pergumulan hidup, saat butuh pertolongan langsung panggil Aba, tolong aku. Gak pakai ritual-ritual. Bersyukur kita orang Kristen tuh kalau berdoa manggil gak pakai ritual. Kalau agama lain pakai ritual dulu, harus pakai alat apalah, bentuk posisi tertentu lah gitu kan. Atau ada aturan-aturan tertentu, kita enggak. Saya mau kasih tahu kan, dia hanya sejauh kalian panggil namanya. Ingat. Jadi saat kalian menghadapi masalah, kepepet apapun, panggil Bapakmu di sorga. Aba, Bapak, Tuhan tolong. Itu kan. Jadi panggilan ini mengakui adanya perlindungan dan kasih Bapa yang sempurna atas hidup kita. Kemudian apa? Keistimewaan panggilan Aba ini adalah ada ketergantungan atau penyerahan total kepada Allah Sang Pencipta alam semesta. Jadi ketika anak kecil itu manggil papa, dia wis benar-benar total wis pasrah gitu kan. Ada kebergantungan, dia sangat bergantung. Kita ini bergantung daripada Tuhan Allah. Kita harus bergantung kepada dalam segala kehidupan kita. Ayo kita bergantung sama Tuhan. Apalagi sekarang ya, situasi sekarang ya. Bisnis bingung, orang pebisnis bingung, orang usaha bingung, ada perusahaan tutup, ini tutup. Tapi kita gak usah khawatir, bergantung sama Tuhan. Aba, Bapak kita di sorga. Dia itu yang punya, dia yang bisa kendalikan situasi ekonomi apapun. Dia bisa kendalikan semua situasi yang buruk sekalipun. Karena dia yang kuasai dunia. Itu Bapak kita. Jadi gak usah takut, mungkin dunia mungkin boleh meramalkan hal-hal yang gak baik. Tapi kita punya Aba. Kita punya kepastian, kita bisa bergantung sepenuhnya. Ada perlindungan dalam setiap kehidupan kita, keluarga kita, usaha kita. Ya itu ya. Jadi di sini Alkitab mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah Bapa itu bukan sosok yang jauh dan menakutkan. Makanya panggilan Aba ini menunjukkan bahwa oh ternyata Allah yang aku kasih, yang mengasihi aku itu enggak satu sosok yang serem gitu kan. Memang kan kalau kita lihat di kitab Wahyu, Allah akan, Tuhan Yesus akan datang dengan mata bersinar itu buat orang yang enggak percaya. Tapi kita anaknya, dia datang dengan penuh kasih. Dia datang dengan tangan yang terulur yang siap merangkul kita, siap melindungi kita. Jadi Allah Bapa di sorga itu sosok yang penuh kasih, penuh perhatian buat kita. Makanya jangan takut, dengan keberanian datang kepada Tuhan. Saat saudara mengalami apapun yang kepepet, apapun masalah, datang kepada Aba Bapa di sorga. Ya, sebab dia adalah Allah yang mengasihi kita. Ini saya senang sekali dengan ayat ini, tapi versi The Passion Translation mungkin ada ya. Situ dikatakan, and so that we would know that we are his true children. True children ini benar-benar anaknya, udah jadi benar-benar anaknya. Kemudian God released the spirit of sonship into our heart. Jadi Allah itu merilis, mencurahkan, ngelepasin ya. Roh anak Allah ke dalam hati kita. Jadi setiap kita itu dimasuki roh anaknya Allah, Roh Kudus. Dalam setiap kehidupan kita, kemudian apa? Dan roh itu moving us to cry out intimately. Jadi gerakin kita, jadi
membuat kita itu di sini dikatakan bisa berseru dengan intim, dengan penuh kasih, dekat gitu loh. Apa yang diserukan? Di sana dikatakan my father, my true father. Benar-benar aduh luar biasa banget. Saya kadang waktu baca ini, ya ampun luar biasa banget. Ketika kita tahu Aba itu artinya itu sedalam itu. Jadi kita itu bisa manggil dia dengan penuh kasih, nggak usah sungkan gitu loh, nggak ada sungkan-sungkanan lagi. Anak kalian kan nggak pernah sungkan manggil kalian, bapak-bapak ini khususnya ya. Nggak ada sungkan manggil-manggil sungkan nggak ada sungkannya sama kali. Papa langsung gitu aja wis. Bahkan kadang dengan nada memerintah enggak sih ya toh. Papa tolong pak ini mau gitu kan. Enggak ada sungkannya. Kita juga enggak usah sungkan sama Tuhan. Tuhan tuh seneng loh kalau kita datang ke dia. Panggil-panggil dia itu Tuhan tuh seneng. Ya kemudian apa di situ dikatakan? Now we no longer living like slaves under the law. Jadi kita itu sekarang enggak hidup di bawah hukum. Hukum apa? Hukum dosa. Kemudian tapi but we enjoy being God's very own sons and daughters. Jadi luar biasa banget. Di sini dikatakan ayo kita nikmati. Ini privilege banget. Ini benar-benar satu penghargaan bahwa kita ini sekarang jadi very own. Aduh, enggak cuman own tapi very loh. Sampai ya ampun kita ini benar-benar miliknya. Khusus banget miliknya, benar-benar miliknya. Anak laki dan perempuan ya, jadi anaknya. Kemudian nah ini yang saya senang. And because we are his, nah we can access everything our father has. Kita bisa mengakses semua yang Tuhan punya. Ini keistimewaan jadi anak Allah, anak pilihan Allah. Apa yang Tuhan punya di surga bisa kita akses. Ketika Yesus mati, begitu Yesus menyerahkan nyawa, tirai terbelah, saat itu kita punya akses langsung minta. Makanya kalau kita nggak minta sama Tuhan tuh rugi sendiri. Ketika kita punya masalah, datang sama Tuhan, minta sama Tuhan. Panggil namanya. Sebab apa? Di sini katakan kita tuh punya full akses loh. Gak perlu diminta tolong orang-orang lain, gak perlu minta tolong sosok pribadi tertentu, gak perlu langsung. Jadi we can access everything, ini yang saya suka everything. Gak ditahan-tahan loh. Semua. For we are here because of what God has done. Jadi karena apa? Karena kita ini anaknya, ahli warisnya. Ya, jadi bersyukurlah. Identitas kita ini anak Allah. Jadi sekarang gak usah takut ya. Situasi di dunia boleh kacau balau, gak usah takut. Kita ini anak Allah. Identitas kita anak Allah. Ya, jadi banggalah bahwa kita adalah anaknya Allah Bapa di surga. Sadari itu, benar-benar itu harus nancep dalam pikiran kita. Aku adalah anaknya Allah Bapa di surga. Dan ini kita dapat bukan karena kita berjasa, bukan karena kita melakukan prestasi tertentu, enggak. Ini semua benar-benar jadi diangkat, dipilih jadi ini benar-benar karena adanya hubungan antara kita dengan Allah. Dan kita adalah anaknya. Allah dan anak dan Bapa itu ada hubungan. Jadi karena kita punya hubungan itu, maka kita bisa full akses, punya akses full. Bukan karena kita berjasa. Itu ya. Bukan karena prestasi-prestasi atau keberhasilan kemasi kita. Diamkan. Enggak. Tapi kenyataan bahwa Allah, karena Allah mengasihi kita. Dia memilih kita menjadi miliknya. Hati-hati ketika, jadi ini penting banget ya. Kenapa kita harus tahu hal ini? Karena seringkali orang itu ngerasa bahwa aku harus menunjukkan prestasi supaya aku dapat pengakuan dari Tuhan. Tak kasih tahu ya, pengakuan Tuhan itu tidak didapat dari prestasi yang kita lakukan. Tapi karena benar-benar kasih Allah melayakkan kita menjadi miliknya. Benar. Prestasi itu tidak menentukan siapa kita di hadapan Tuhan. Enggak. Prestasi tidak menentukan apa kita di hadapan Tuhan, enggak. Kita di hadapan Tuhan itu berharga. Ya.
Kenapa kok kita nggak boleh menentukan harga diri kita, identitas kita dari prestasi kita, keberhasilan kita. Oh, aku berhasil melakukan proyek ini. Oh, aku berhasil melakukan pekerjaan ini. Wah, ini aku. Enggak. Karena apa? Prestasi, keberhasilan itu sifatnya sementara. Sesuai dengan situasi kondisi tersebut. Ada kalanya orang, kan kita tahu dunia selalu berubah. Ada kalanya orang yang berhasil tiba-tiba dia terpuruk benar-benar habis. Enggak abadi. Tapi identitas di dalam Tuhan itu abadi. Ya, identitas kita kalau kita karena kita membangun identitas kita, kita membangun diri kita berdasarkan prestasi, berdasarkan kerja keras, apa yang harus aku lakukan, itu akan sia-sia karena itu sementara. Tapi ketika kita sadar, faham bahwa identitas kita adalah anak Allah Bapa, itu akan bertahan. Ya, dan itu yang akan menjadikan kita kuat. Sebab ketika kita berhasil, kalau kita membangun berdasar prestasi, terus kita berhasil, kita sukses, kita jadi sombong. Sombong, oh ini aku pinter, aku sekolah tinggi pinter nih bikin gini. Atau ketika kita mungkin gagal terus kita langsung minder, aduh aku wis putus asa, wis aku nih gak ada harganya. Itu kalau kita bangun di diri kita atau status kita berdasarkan prestasi. Tapi ketika kita sadar bahwa kita adalah anak Allah. Dan status kita ini karena adanya hubungan antara kita dengan Allah, di mana kita anaknya, maka itu akan menimbulkan rasa aman. Aman. Kalau kita mungkin menang, sukses, kita bisa melakukan banyak hal, kita nggak akan jadi sombong. Karena ini semua karena Allah. Atau ketika kita mungkin gagal, terpuruk, kita juga nggak akan jadi minder. Kenapa? Karena kita bangun identitas kita berdasar kenyataan bahwa kita anak Allah. Jadi kita bersyukur ya bahwa kita punya Bapa. Bapakku yang baik sangat kucinta dan sangat cinta kepadaku. Sebab Allah Bapa di sorga itu menilai kita bukan bergantung apa pencapaian kita. Tetapi berdasar apa yang Dia lihat dalam hidup kita. Kita ini berharga, ciptaannya. Dia mau rebut kita kembali menjadi miliknya. Dia menilai kita, dia menerima kita apa adanya meskipun saudara mungkin gagal. Saudara rasanya kok aku bikin gini gagal, ini gagal, selalu gak berhasil. Tapi Allah melihat kalian berharga. Allah gak lihat itu kok, benar. Yang Dia lihat adalah kalian ciptaannya. Dan Allah pengen ngerebut itu kembali menjadi miliknya secara pribadi. Untuk menikmati tujuannya nanti. Itu ya. Jadi dia seorang bapak yang baik. Dan kita tahu seorang bapak atau ayah yang baik pasti tetap menganggap anak itu anaknya. Meskipun gagal. Sebagai contoh, ketika ada seorang bapak punya 2 anak. Anak yang satu ketika sekolah, di sekolahnya prestasinya bagus banget. Nilainya 100 terus. Tapi anaknya yang satu 50 lah, 40 lah, paling 60 mentok gitu kan. Apakah bapak ini terus buang anaknya yang prestasinya enggak bagus? Mungkin memang prestasi ini kan cuma untuk mengevaluasi hasil kerja dia. Tetapi kenyataannya dia adalah tetap anaknya bapak. Jadi apapun situasi kita, kelemahan kita, mungkin kita ngalami kegagalan. Kadang mungkin kita rodok nakal gitu kan. Kayaknya aduh kadang aku kok enggak menyenangkan Tuhan. Tapi tak kasih tahu ya, Tuhan tetap sayang loh sama kita. Tuhan tetap menerima kita. Buktinya ada perumpamaan anak bungsu itu ya. Kurang ajar, apa itu anak itu kurang ajar banget loh. Bapaknya belum mati udah diminta warisannya. Udah dikasih warisannya dihambur-hamburin. Tapi apa yang terjadi? Ketika anak itu kembali, bapak itu datang duluan loh, bukan anak itu yang ketemu bapaknya loh. Bapak itu begitu lihat anaknya dari jauh, bapaknya yang lari. Itu bapak kita di sorga. Dia begitu mengasihi kita. Dia gak pernah lihat kegagalan kita. Dia cuma nunggu kita balik ke dia. Dia menerima kita apa adanya. Dia menerima semua kelemahan kita. Ketika kita datang kepada dia dengan kelemahan kita, dia akan gantikan dengan kekuatannya. Makanya datang, penting banget kita sadar identitas ini, benar. Itu akan merubah pola pikir kita, itu akan merubah cara kita bertindak.
Karena itu penting banget, rema banget ya hal ini ya, bahwa kita adalah anak Bapa di sorga. Ya, jadi memang Allah tidak menilai kita berdasar prestasi atau kerja keras kita, memang iya. Tetapi ingat, Allah nggak senang orang males loh ya. Buktinya tadi itu sama Daniel udah disinggung, yang talenta-talenta tadi itu loh. 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 1 talenta ini saja nih orangnya males. Yang terima 1 talenta udah. Jadi apa ya, Bapak itu begitu bijaksana. Dia tahu, oh iki anakku ki rodok males iki. Wis tak kasih 1 aja. Tetap dia nggak tanggung jawab. Dia tidak mengerjakan, dia males. Dan Allah nggak suka, nggak berkenan, dia marah. Bapak ini marah. Jadi tetap kita nggak boleh malas. Karena pencapaian atau apa ya, keberhasilan itu adalah bentuk tanggung jawab kita atas kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadi pencapaian tetap penting karena itu adalah bentuk tanggung jawab kita atas kemampuan atau talenta yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tapi ingat, itu bukan dasar utama untuk menentukan harga diri kita. Ya, catat baik-baik ini. Jadi tetap meskipun Allah menerima kekurangan kelemahan kita bukan berarti terus kita santai-santai. Wes Tuhan, aku memang lemah, aku nggak mampu, wes aku ngene, wes pokoknya wes gini, wes emboh Tuhan. Nggak gitu juga, Tuhan nggak suka juga gitu loh. Tetap di sini dikatakan kita harus bertanggung jawab untuk setiap talenta, setiap kemampuan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya, sebagai orang percaya, identitas utama kita adalah anak Allah Bapa di surga. Bukan jabatan di dunia, bukan kekayaan yang kita miliki, bukan pendidikan tinggi yang kita capai, atau juga bukan keberhasilan prestasi yang berhasil kita capai. Itu identitas kita yang sebenarnya. Ya, kita adalah anak Allah Bapa di surga. Jadi penting banget hal ini untuk kita rema, karena ini akan menentukan langkah-langkah selanjutnya. Saya percaya saudara nggak akan hidup sama lagi ketika saudara sadar bahwa aku ini adalah anak. Kita harus berlaku seperti itu. Nah, dalam 1 Yohanes 3 ayat 1a, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah. Ya, dikatakan betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak Allah. Kalau bukan karena kasih karunia, ketika kita ndablek, ketika kita gagal, Tuhan enggak bukan anakku. Pasti kayak gitu. Tapi karena kasih karunia dia terima kita apa adanya, kelemahan kita dia tetap terima. Dan di sini dikatakan disebut anak Allah dan memang, ini dipertegas, dan memang kita adalah anak-anak Allah yang terpilih. Siapa di sini nggak pernah salah? Semua pasti pernah salah. Saya banyak salah. Ya, saya banyak salah. Banyak kegagalan yang saya lakukan. Banyak keberhasilan banyak pencapaian-pencapaian yang enggak saya banyak gol-gol yang enggak tercapai. Saya punya wah aku kok kepengen ini tapi enggak tercapai sampai hari ini. Tapi lihat apa yang Alkitab katakan, kita lihat versi Amplified Bible ini bagus banget soalnya. Kalau bahasa Indonesia kayaknya biasa banget. See what an incredible quality of love that the Father has shown to us. Jadi lihat incredible quality, kualitas yang luar biasa banget ya, yang kualitas yang luar biasa dari kasih Allah. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan cuma betapa besarnya, tapi kalau incredible jadi wow banget gitu ya. Kasih Allah yang wow banget gitu kan. Kemudian apa? Yang ditunjukkan kepada kita. Bahwa di situ dikatakan that we will be permitted to. Jadi kita ini kayak diizinkan dapat permit dapat izin atau kita tuh diperbolehkan untuk dinamai. Ya.
be named and called and counted the children of God. Jadi ini karunia, benar, kalau di bahasa Indonesia dikatakan betapa besar kasih yang karunia. Jadi dikaruniakan, dalam versi Amplified dikatakan kita itu diizinkan atau diperbolehkan untuk dinamai, untuk dipanggil dan terhitung atau masuk hitungan. Jadi kita tuh masuk hitungan sebagai anak Allah. Jadi ini apa? Karena kasih Allah yang luar biasa. Kasih itu menutupi banyak pelanggaran. Kasih Allah menutupi kekurangan kita. Kasih Allah menutupi kegagalan kita. Ketidakberdayaan kita. Itu kasih Allah nutup. Sehingga tetap kita tuh diizinkan, diperbolehkan untuk disebut anak Allah. Dipanggil anak Allah. Dinamai anak Allah. Dihitung sebagai anak Allah. Jadi itu adalah identitas kita. Yang harus kita pertahankan. Ya, jadi anak-anak yang dipilih. Kita ini bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Hargai hidup kita. Jangan sembrono dalam hidup. Mulai sekarang hargai hidup yang diberikan Tuhan untuk kita. Karena kita ini berharga. Kita ini bukan barang ecek-ecek. Bukan barang kodian. Kan kalau barang kodian tuh bikin cetakan gitu. Misalnya barang cetakan, wes tinggal cetakan, misalnya patung atau diisi semen, podo semua, benar enggak? Kita tuh khusus sendiri-sendiri, diukir sendiri sama tangan Allah. Tuhan letakkan setiap DNA khusus dalam setiap hidup kita. Tuhan letakkan kemampuan khusus dalam setiap hidup kita. Jadi kita ini benar-benar produk masterpiece. Beda, enggak ada yang sama. Jadi hargai ya. Yuk kita mulai menghargai hidup kita. Jangan sia-siakan hidup kita yang sudah diberikan oleh Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, berikutnya, hal penting apa yang harus kita lakukan sebagai anak Allah yang dipilih oleh Allah? Sekarang kan what next? Apa yang harus kita lakukan? Sekarang kan kita udah tahu kita punya identitas anak Allah, kita punya keuntungan yaitu memanggil Aba dan sebagainya tadi, kita punya warisan. Nah, terus sekarang ngapain nih sudah kita tahu kayak gitu? Apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu itu? Pertahankan status ini. Pertahankan status bahwa aku anak Allah Bapa. Supaya kita tetap punya akses langsung. Kalau kita nggak jadi anak lagi, kita nggak punya akses langsung, kita nggak jadi ahli waris. Jadi pertahankan, kita udah tahu nih sekarang nih, keuntungannya itu luar biasa banget. Jadi caranya, apa yang harus kita lakukan? Ya bertahan di situ. Jangan keluar dari situ, pertahankan hidup itu. Yohanes 5 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah ini, minta mintalah, semua apa saja minta yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi kuncinya apa? Tinggal dalam Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Benar-benar, terus kemudian apa cuma tinggal? Gimana supaya kita bisa terus tinggal dalam Tuhan? Yaitu firman-Nya harus tinggal dalam hidup kita. Baca firman, rajin ibadah, terus berdoa. Itu kuncinya. Jadi tetaplah bertahan. Pastikan bahwa Yesus itu benar-benar fokus utama kita. Sekali Yesus tetap Yesus, tetap setia kepada Tuhan. Baca, renungkan firman Tuhan setiap hari. Itu kuncinya. Sehingga apa? Sehingga kita tetap bertahan, disebut sebagai anak-anak Allah. Ya. Allah gak pernah ngelepas kita loh. Kita yang sering melepaskan diri. Allah gak pernah pengen ngelepas kita. Buktinya apa? Begitu Adam Hawa, manusia jatuh dalam dosa, lepas toh. Allah berusaha gimana caranya kirim Yesus, ngambil lagi, tarik kembali. Tapi kadang-kadang manusia itu kan dalam Yesaya berapa itu, manusia berdosa itu seperti domba yang tersesat ngalor ngidul jalan menurut jalan pikirannya sendiri. Kita jangan kayak gitu ya. Karena apa? Kita sudah ditentukan kita adalah milik Allah. Tetap jaga itu. Tetap ada di dalam lingkup itu. Sehingga apa? Di sini dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kita punya akses langsung kepada semua yang Allah punya. Dan di sana dikatakan kamu akan menerimanya. Jadi ingat, simpan baik-baik, ini yang terakhir.
Ingat dan simpan baik-baik dalam hati ini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Nilai hidup kita seharusnya tidak ditentukan oleh pencapaian kita, tapi oleh status kita sebagai anak dari Allah Bapa di sorga. Ingat ini pokoknya sampai akhir hayat, ingat aja ini. Ya. Saya ingin memanjatkan firman Tuhan. Sekali lagi, kita ini milik Allah. Yuk kita menyerahkan hidup ini kepada Bapak yang baik. Biar Bapak yang ngatur hidup kita. Izinkan dia intervensi dalam setiap kehidupan kita. Karena kalau Tuhan kita izinkan. Baik, penuh kasih dan jahat tentunya rencana jahat. Ya, semuanya mari bangkit berdiri.